Apa itu Executive Informasi System? Executive Information System atau Sistem Informasi Eksekutif merupakan suatu sistem yang menyediakan informasi bagi eksekutif mengenai kinerja keseluruhan perusahaan. Informasi dapat diambil dengan mudah dan dalam berbagai tingkat rincian. Bisa juga dapat dimaknai sebagai sebuah sistem informasi yang interaktif yang memungkinkan pihak eksekutif untuk mengakses data dan informasi. Baik, kemudian untuk tujuan Executive Information System ataupun AIS, yang pertama, untuk meningkatkan pengambilan keputusan, AIS membantu eksekutif dalam menganalisis data, mengidentifikasi masalah, dan mengeksplorasi solusi untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kedua, memberikan gambaran kinerja organisasi. AIS memberikan akses cepat dan mudah ke data yang relevan seperti penjualan, pemasaran, keuangan, dan operasi sehingga eksekutif dapat memantau kinerja secara keseluruhan. Fungsi Executive Information System menyediakan informasi strategis bagi eksekutif, mendukung pengambilan keputusan berbasis data, memantau dan mengontrol kinerja organisasi, mengidentifikasi tren dan peluang pasar, meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar departemen AIS, mendukung evaluasi dan perencanaan jangka panjang, meningkatkan keamanan dan manajemen data. Manfaat Executive Information System: meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan, mempermudah pemantauan kinerja organisasi, menyediakan informasi real time untuk respon cepat, meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar departemen, mendukung perencanaan strategis dan evaluasi kerja, meningkatkan keamanan dan manajemen data. Komponen Eksekutif Informasi Sistem. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Pada perangkat keras terdapat 4 komponen yang dibutuhkan, yaitu perangkat input, output, pemotretan sentral, file penyimpanan data, serta pengangkatan perangkat output. 2. Perangkat lunak atau software. Untuk perangkat lunak sendiri juga tersusun atas 4 komponen penting, yaitu teks, basis data, visual grafis, dan basis model dari SIE. 3. Antarmuka pengguna atau user interface. Fungsi utama dari penerapan SIE ini adalah untuk mengambil data yang relevan untuk dapat mengambil keputusan selektif mungkin. 4. Telekomunikasi. Komponen yang terakhir adalah telekomunikasi, di mana peran penting mengelola sistem informasi berbasis jaringan untuk membuat struktur jaringan yang handal. Karakteristik Eksekutif Informasi Sistem. Yang pertama, desain khusus untuk eksekutif. AIS dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi dan pengambilan keputusan khusus bagi eksekutif dengan fokus pada informasi strategis. 2. Mudah digunakan antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah dipahami sehingga dapat mengakses informasi tanpa bantuan teknis. 3. Peningkatan kemampuan kepemimpinan. AIS membantu eksekutif dalam pengambilan keputusan strategis dengan memberikan akses cepat ke informasi yang relevan. 4. Kemampuan drill down. AIS memungkinkan pengguna untuk menjelajahi data secara mendalam melalui dari level ringkasan hingga detail yang paling spesifik. 5. Penyajian informasi. Menyajikan informasi dalam berbagai format termasuk grafik, tabel, dan narasi untuk memudahkan pemahaman. Cara kerja Executive Information System AIS. Pengumpulan data atau data collection. Langkah pertama dalam AIS adalah mengumpulkan data yang relevan dari berbagai sumber-sumber internal maupun eksternal. Sumber internal dapat mencakup sistem keuangan, sumber daya manusia, operasional, dan pemasaran. Sementara itu, data eksternal dapat berupa data-data pasar, tren industri, dan kondisi ekonomi global. Pengumpulan data dilakukan secara otomatis dan berkala untuk memastikan bahwa informasi yang selalu tepat. Selanjutnya ada integrasi
dan pengolahan data atau data interpretation and processing. Setelah data dikumpulkan, ACE melakukan proses integrasi data dari berbagai sumber dan menyatukan dalam suatu sistem yang terkoordinasi. Data mentah yang diolah menjadi informasi. ACE juga melakukan filtrasi data agar hanya informasi yang relevan yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada penyajian informasi atau information presentation. Setelah data diproses, informasi yang dihasilkan kepada eksekutif dalam bentuk yang ringkas dan mudah dimengerti. ACE biasanya menampilkan data dalam bentuk dashboard interaktif, grafik tren, serta indikator kinerja utama. Tujuannya untuk menyederhanakan informasi kompleks agar eksekutif bisa mengambil keputusan dengan cepat tanpa harus membaca laporan panjang. Selanjutnya ada interaksi pengguna atau user interaction. Fitur interaksi dalam ACE sendiri memungkinkan eksekutif untuk menyaring informasi suatu dengan kebutuhan mereka. Fitur ini seperti drill down digunakan untuk melihat informasi secara lebih rinci dari data awalnya hanya ditampilkan dalam bentuk ringkasan. Jika dashboard menunjukkan bahwa penjualan mengalami penurunan, pengguna dapat mengklik grafik tersebut untuk melihat data penjualan data berdasarkan wilayah, produk, atau periode. ACE juga menyediakan fitur peringatan otomatis jika terjadi penyimpanan data yang signifikan, misalnya penurunan drastis penjualan atau peningkatan biaya operasional yang tidak wajar. Yang terakhir ada evaluasi dan peningkatan sistem. ACE yang telah digunakan dalam organisasi memerlukan pemeliharaan dan evaluasi secara berkala. Organisasi akan meninjau apakah sistem masih relevan dengan kebutuhan manajerial yang terus berubah. Evaluasi ini mencakup kecepatan sistem, akurasi data, dan seberapa besar dampak terhadap pengambilan keputusan. Oke, selanjutnya itu ada contoh implementasi di dunia nyata, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. MAIS untuk pengawasan keuangan organisasi. OJK, Otoritas Jasa Keuangan, adalah lembaga negara yang bertugas mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan Indonesia. Dengan besarnya volume data yang harus dianalisis OJK dari berbagai lembaga keuangan, kebutuhan sistem informasi eksekutif yang bisa menyajikan data secara real time dan ringkas untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang kedua itu ada implementasi ACE, yaitu OJK mengembangkan MAIS Mobile Executive. Yaitu ada OJK mengembangkan MAIS Mobile Executive Information System berbasis Quasar Framework agar pemimpin dapat mengakses informasi dari berbagai divisi secara mobil dan efisien. ACE mendukung yaitu ada akses data keuangan nasional, tampilan grafik interaktif, ada pengambilan keputusan berbasis data real time. MS juga memiliki berbagai manfaat seperti meningkatkan efisiensi analisis data keuangan, memudahkan monitoring dari berbagai lokasi, ada mempercepat respon kebijakan saat kondisi pasar berubah. Ada kelebihan eksekutif informasi sistem. Yang pertama ada memfasilitasi pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, memfasilitasi akses ke seluruh informasi. Yang ketiga ada meningkatkan kualitas dari pengambilan keputusan. Keempat ada menyediakan keuntungan kompetitif. Yang kelima ada mempercepat informasi. Yang keenam ada meningkatkan kemampuan komunikasi. Yang ketujuh ada kemungkinan keperencanaan. Yang delapan meningkatkan kualitas komunikasi. Yang kesembilan ada memenuhi kebutuhan para eksekutif. Yang kesepuluh ada memungkinkan pencapaian penyebab masalah. Yang kesebelas yaitu ada memungkinkan antisipasi masalah dan kesepakatan dari kemampuan dan manfaat ACE di atas. Nah, yang terakhir yaitu kekurangan Executive Information System, antara lain yang pertama itu ada ketergantungan sistem, yang kedua fungsi terbatas dengan desain, yang ketiga informasi yang berlebihan untuk beberapa manajer, dan yang keempat sulit untuk mengukur manfaatnya, yang kelima biaya operasional yang lebih tinggi, yang keenam sistem dapat menjadi lambat, besar, dan sulit untuk dikelola, dan yang ketujuh perlu proses internal yang baik untuk pengolahan data ini. Yang kedelapan ataupun yang terakhir kurang dapat diandalkan dan pengamanan data yang kurang. Nah, baik, sekian untuk penjelasan Executive Information System. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.